itu kami memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Karena kemuliaan hanya bagi-Mu saja, Kristus Yesus Tuhan kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku
untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Biarlah sebentar kalau kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Allah Roh Kudus menolong kami. Pewahyuan daripada sorga turun atas kami semua, dan secara khusus atas hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Senang sekali hari ini Selasa 23 Juli 2024 boleh bersama-sama kembali dengan anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Haleluya. Ya, pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan merenungkan sebuah tema, mengapa kita bingung dengan persoalan kita. Ya, kalau kita melihat persoalan demi persoalan yang kita hadapi, ini kadang-kadang membuat kita bingung ya. Karena kadang-kadang persoalan ini adalah satu misteri. Mengapa Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita? Saudara, tapi kita harus selalu percaya bahwa Tuhan itu senantiasa tidak pernah meleset. Tuhan tidak pernah gagal. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Sering kita bingung melihat kesulitan yang kita hadapi, persoalan kita hadapi, berbagai masalah yang kita hadapi. Kita bingung, mengapa kok Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanku? Tetapi di balik semuanya itu ada satu ketetapan Allah, yaitu supaya mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita melalui persoalan tersebut. Nah, persoalan yang paling parah itu kalau membuat kita tuh tersakiti ya, dirugikan ya, mungkin mengancam kebahagiaan kita, mengancam nyawa kita, mungkin ada penyakit, persoalan hidup ya. Tapi kita mau belajar dari Abraham. Ya, Pak Abraham ini bapak orang percaya yang menjadi teladan iman kita. Saudara, kita tahu bahwa Abraham ini hidupnya dibungkus ya, diliputi, dilingkupi oleh
rencana Tuhan. Sehingga Abraham ini sungguh-sungguh hidup dalam rencanaan. Satu kali Allah meminta Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, dari sanak saudaranya, dalam Kejadian 12. Dan sejak itu Abraham keluar dan tidak pernah pulang ke Ur Kasdim. Saudara, dalam masa kelaparan pun ia memilih pergi ke Mesir, yang nyaris dia kehilangan istrinya. Ini menunjukkan satu pribadi Abraham, di mana bahwa hidupnya adalah terbungkus, terlingkupi dengan kuasa Allah dan rencana Allah. Saudara, ini menunjukkan bahwa dia sebagai umat yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita ini umat pilihan Allah. Kita ini dipilih dari hidup yang gelap, dibawa ke terangnya ajaib. Sebagai umat pilihan, hidup kita juga harus dibungkus, dilingkupi dalam satu rencananya Tuhan. Karena kita ini umat pilihan yang memang ditentukan dikehendaki Tuhan untuk mewarisi kerajaan Allah. Seperti yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 17 yang berkata, jika kita ini adalah anak, ya, nomor satu anak, maka kita adalah ahli waris. Ahli waris ya. Maksudnya yaitu orang-orang yang berhak menerima janji Allah. 3, berhak menerima janji Allah. Yang keempat, akan menerima bersama Kristus. 4. Dan kita akan menderita bersama Kristus. 6. Supaya kita dimuliakan bersama Dia. Saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa. Kita ini adalah anak, ya, ahli waris, berhak menerima janji Allah bersama-sama dengan Kristus. Walaupun kita harus menderita bersama Kristus, tapi kita ini akan dipermuliakan bersama Dia. Oleh karena itu, hidup kita harus kita arahkan. Ya. Ini harus dipersiapkan untuk menjadi orang-orang dengan tujuan ini. Kita harus dipersiapkan untuk menjadi orang yang layak menerima janji Tuhan. Dimuliakan bersama Tuhan. Artinya kita harus berjuang untuk memiliki suatu kualitas hidup seperti Yesus. Dan ini enggak mudah, saudara. Ini berat. Tetapi kita harus bisa mencapainya. Kualitas hidup seperti Kristus artinya di dalam segala hal kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, termasuk menderita, termasuk ada persoalan, termasuk ada masalah. Saudara, kita harus bisa menyelesaikan seperti Kristus. Kristus itu bagaimana dia menderita di atas kayu salib, itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kita harus bisa karena Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu porsi kita, ya. Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Semua masalah yang kita alami, semua pencobaan yang kita alami, semua pergumulan hidup yang harus kita selesaikan, masalah yang kita hadapi, semua itu ada dalam kehendak Allah, dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita ini tidak bercacat celah. Saudara, di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami, pergumulan hidup yang berat yang sedang kita jalani, kalau kita fokus pada rencana Tuhan, bagaimana nanti kita akan menerima janji Allah, kita menjadi anak, kita menjadi waris, ahli waris, ya, kita akan dipermuliakan. Saudara, maka kita harus memiliki kualitas hidup seperti Yesus yang dibungkus dan dilingkupi oleh rencana Allah. Saudara, dan rencana ini Allah ini adalah rencana yang sebelum dunia dijadikan, yaitu tujuan kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Tujuan kita diciptakan cuma satu, yaitu untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan untuk itu, saudara,
Hidup kita harus makin hari makin benar. Hidup kita makin hari harus makin bertumbuh dewasa. Ya, hidup kita makin hari makin tidak bercacat celah. Oleh karena itu harus ada perjuangan. Hidup kita makin hari harus terus diisi firman. Dan sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, sehalus apapun kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan, yang sekarang mungkin masih kita lakukan, itu kita harus bisa berjuang untuk membuang semuanya. Buanglah semuanya itu. Ya. Ingat, hanya orang-orang yang kudus yang tidak bercacat celah yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saudara menjadi anggota kerajaan Allah, itu kita perlu perjuangan. Kalau kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh hidup dalam rencananya Tuhan. Saudara, itu adalah hidup satu anugerah ilahi yang luar biasa. Saudara, tidak banyak orang memiliki anugerah seperti itu. Banyak yang dipilih. Saudara, banyak yang dipilih, tapi sedikit yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Bahkan tidak ada orang seperti Abraham yang dipilih Tuhan untuk memenuhi rencana Allah, menjadi berkat bagi dunia, dan keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak familinya, meninggalkan keluarganya, bahkan meninggalkan gaya hidup orang pada umumnya, dan masuk dalam cara dan gaya hidup umat pilihan yang mewarisi dunia. Saudara, kalau Abraham mewarisi negeri yang Allah janjikan, maka kita, keturunan Abraham, harus juga demikian. Saudara, banyak yang harus kita tinggalkan. Banyak yang harus kita buang dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, seringkali tanpa kita sadari, kita merasa bahwa anugerah Allah ya, atau lingkupan atau bungkusan rencana Allah dalam kehidupan kita itu seringkali tidak menyenangkan kita. Dan kadang-kadang kita berontak, kita keluar dari anugerah itu. Dan akhirnya kita masuk dalam lingkupan penjara setan yang sangat berbahaya. Yaitu kita masuk dalam lingkupan dunia, saudara. Firman Tuhan berkata, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, saudara. Kita mesti pilih ikut Tuhan atau tidak. Karena itu kalau kita memilih seperti Yosua berkata, aku memilih aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hidup kita fokus kepada Tuhan. Seperti Yosua berkata, supaya engkau berhati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 menuliskan sebuah fakta penting bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, kita saja nggak tahu rancangan kita ini apa. Tapi Tuhan tahu apa yang ada terjadi dalam kehidupan kita saat ini, baik masa depan kita. Tuhan tahu semuanya. Saudara tidak perlu takut, Tuhan tahu. Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan, ya, memberikan hidup yang penuh pengharapan. Allah memiliki rancangan atas kehidupan kita, hari depan yang penuh harapan, supaya kita mau hidup di dalamnya. Untuk maksud itu Allah memberikan Roh Kudus ya untuk memimpin kita masuk dalam rancangannya. Saudara, intinya kita perlu memberikan diri kita untuk dipimpin oleh firman dan rohnya. Itu artinya tiap kali kita mengambil keputusan, kita harus mencocokkan apakah ini sesuai dengan agendanya Tuhan. Agar kita sentiasa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Seringkali keputusan-keputusan kita ambil
kadang-kadang tidak selaras dengan kehendak Allah. Akhirnya kita mengalami masa-masa yang sukar, gagal jatuh bangun, dan sebagainya. Karena kita masuk dalam rencana pikiran kita sendiri. Tapi kalau kita mau fokus masuk dalam rencana Tuhan, kita pasti hari depan kita hari yang penuh pengharapan. Ketika keputusan kita selaras dengan keputusan Allah, kita ada di dalam jalan penggenapan janji Tuhan, maka saudara luar biasa yang tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi kalau keputusan kita tidak selaras dengan keputusan Allah, kita sedang bergerak menuju kepada sesuatu perjalanan yang membuat kita serba terhilang. Kita terhilang dalam rencana Tuhan. Kita terhilang dalam berkat Tuhan. Kita kehilangan kesempatannya. Kita kehilangan semuanya. Kita kehilangan waktu. Firman Tuhan mengatakan, ajari kami untuk menghitung waktu-waktu ini. Karena apa? Waktu ini adalah sempit, saudara. Kita manusia ini seperti bunga rumput yang pagi hari berkembang bagus, tapi sore hari sudah layu dan dibuang. Itulah keadaan kita. Iblis selalu berusaha menyeret kita keluar dari rancangan Allah. Dan salah satunya dengan apa? Memprovokasi kita. Ya. Dia membuat kita tergoda dengan keputusan-keputusan kita. Dia menyeret kita dengan hal-hal yang ada di dunia. Sebab itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu memisahkan kita atau membuat kita terhilang dari rancangan Tuhan. Hari ini biarlah kita boleh mengerti apakah kita mau masuk dalam rencana Tuhan, ya. Itu tergantung dengan segala keputusan kita. Karena itu, ayo cocokkan setiap keputusan kita sesuai dengan kehendak. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan satu penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kadang-kadang supaya kita ini lebih peka di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ini sudah kurang pendengarannya akan perintah Tuhan. Kita kurang pendengaran akan firman Tuhan. Dan kadang-kadang penderitaan itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita peka akan suara Tuhan. Penderitaan ini kadang-kadang membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya kita semakin kuat mengandalkan Tuhan. Saudara, dan ini menuntut respon kita di dalam menghadapi semuanya. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan tekanan itu ada dalam hidup kita untuk kita meninggalkan kekuatan diri kita sendiri. Dan kita mulai hidup dalam iman, dalam kekuatan yang berasal dari Allah. Kadang-kadang kita nih masih pakai pikiran sendiri, pakai kekuatan sendiri, pakai ego kita sendiri. Tapi ayo kita pakai kekuatan Tuhan. Maka kita akan mengalami suasana surga, masa depan yang penuh pengharapan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara, oleh karena itu kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ada penderitaan terjadi, masalah terjadi di dalam hidup kita, supaya kita peka. Maksud Tuhan, supaya kita peka. Dan selain itu, supaya kita dimurnikan. Saudara, kita dimurnikan. Supaya kita ini mendisiplinkan diri. Supaya kita tidak hidup dalam kebodohan kita. Saudara. Supaya kita tahu ini kelemahan kita. Supaya kita tahu bahwa kita ini makhluk yang lemah, yang butuh Tuhan. Ya. Kalau kita dalam masalah kita ini merasa, aduh Tuhan, aku butuh Engkau. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada masalah, kita ini rasanya jarang untuk bersungguh-sungguh berdoa gitu loh. Tapi kalau kita ada masalah, maka kita akan bersungguh-sungguh menghadapi segala sesuatu. Tetapi firman Tuhan berkata, bergembiralah
akan hal itu, sekalipun kita harus berduka cita dengan berbagai percobaan. Maksudnya membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya di dalam api, sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan bersama Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Pagi hari ini mungkin kita ada di dalam masalah, ada di dalam satu pergumulan, ada di dalam satu penderitaan. Mungkin kita dalam keadaan yang tidak baik. Tapi percayalah kalau Tuhan izinkan terjadi. Itu atas kehendak Tuhan. Sekali-kali untuk mengingatkan kita supaya kita lebih peka pada Tuhan, supaya kita tahu akan melihat kuasa Tuhan, sehingga kita tidak tahu Tuhan hanya dari kata orang, tapi kita sendiri mengalami apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita percaya saat ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bekerja Tuhan membuat segala yang dikerjakan oleh tangannya menjadi berhasil, menjadi ibu-ibu rumah tangga yang sungguh menopang di tengah keluarga, dan anak-anak yang bersekolah sungguh-sungguh mencapai segala cita-cita dan hidupnya mempermuliakan Tuhan. Amin.